Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cek Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan semua urusannya. Alhamdulillah ada kabar baik ya rekan-rekan dosen bahwa syarat ya, untuk pencairan Sirdos ya itu 20 ya jam pelatihan ditiadakan seperti yang disampaikan Mendikti Saintek ketika rapat dengar pendapat dengan anggota DPR RI khususnya dengan Komisi 10 dari Selasa tanggal 2 Juni ya. Nah, kita akan sampaikan ya informasi mengenai hal ini di laman detik.com. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, Brian Williarto menyatakan ya, peniadaan syarat berlanjutan tunjangan profesi dosen atau sertifikasi dosen atau Sirdos berupa pengembangan diri minimal 1 kali setahun ya, dengan durasi pelatihan minimal 20 jam pelatihan 20 JP sampai muncul hasil kajian terbaru. Sebagaimana diketahui ya rekan-rekan semua 1 JP itu setara dengan 45 menit. Sehingga kalau dikalikan dengan 20, maka akan dihasilkan 900 menit atau kurang lebih 15 jam. Nah, ketentuan ini ya terkait dengan peniadaan syarat 20 JP ini ya karena masukan-masukan yang diterima oleh Kemendikbud Saintek ya dari kalangan dosen ya, dari asosiasi profesi dosen dan dari para guru besar dan yang lainnya. Ini juga merupakan informasi dari pihak kementerian. Ya. Dari Brian menyampaikan bahwa kami mencermati dosen yang menerima Sirdos itu 143.000. Kalau harus membuat ada kegiatan yang pengembangan diri yang 20 jam dalam setahun, rasanya akan sangat berat. Di 143 dosen penerima Sirdos itu semuanya harus ya mengikuti 20 JP yang setara dengan 15 jam ya tentu akan sangat berat kalau dalam setahun. Nah, kemudian juga menambahkan ya tadi pagi ya kebetulan kami sudah evaluasi dan kami sampaikan mungkin di forum ini bahwa untuk kegiatan tersebut kita tiadakan sampai nanti ada hasil kajian kita keluarkan tentunya nanti akan ada kajian nanti hasilnya seperti apa kita akan tunggu dan mudah-mudahan saja kalau hal seperti ini yang berkaitan dengan persyaratan untuk oleh tunjangan Sirdos jangan dikaitkan dengan hal yang seperti ini 20, apalagi 20 jam ya ini tidak boleh dikaitkan persyaratan karena persyaratan kita ya mengikuti Sirdos ya kemudian kewajiban kita setiap semester ya kemudian kewajiban khusus dari setiap jenjang jabatan dari kegiatan pengajaran ya kewajiban tiap semester pengajaran penelitian pengabdian masyarakat itu sudah sangat banyak baik dari sisi administratif ya maupun dari sisi ya penelitian ya dan pengabdian masyarakat itu sudah sangat menyita banyak waktu dari para dosen. Nah, ini disampaikan oleh Brian pada rapat kerja Komisi 10 di hari Selasa kemarin. Jadi untuk sesuai juga dengan masukan dari Bapak Ibu, maka sekali lagi kami sampaikan kegiatan pengembangan diri yang nantinya harus menjadi syarat itu tidak diadakan. Nah, kita perlu ya flashback sebelumnya berdasarkan Kemendikbud Saintek nomor 135 tanggal 26 Mei 2026 tentang petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Dosen yang sudah mempunyai sertifikasi pendidik untuk dosen harus selalu melakukan pengembangan diri agar selalu relevan terhadap kebutuhan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen. Pengembangan diri yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, baik daring maupun luring minimal 1 kali setahun dengan durasi minimal 20 jam pelatihan. Dalam hal ini dosen
dapat menggunakan modul digital atau massive open online course. Adapun sertifikat pelatihan ini menjadi salah satu syarat untuk pembayaran service. Nah, ini juga di masalah yang berkaitan selain dengan jam pelatihan yang sangat memberatkan dosen. Nah, ini juga sertifikat itu sebagai syarat untuk pembayaran Serdos ya tahun berikutnya. Nah, ini juga merupakan syarat yang ya tidak tepat ya, tidak pas karena syarat untuk pembayaran Serdos sudah dijelaskan ya di dalam regulasi yang sebelumnya. Itu dengan terpenuhinya ya kewajiban khusus, dengan terpenuhinya BKD pada setiap semester. Nah, itu sebagai syarat ya untuk pembayaran Serdos. Nah, kemudian yang menarik Bapak Ibu sekalian, di sini pada rapat kerja tersebut ya Wakil Ketua Komisi 10 ya Esti Wijayati ya, sebelumnya menyoroti beban dosen untuk memenuhi syarat kelanjutan tunjangan profesi dosen atau Serdos tersebut. Dia mengungkapkan sebagian dosen terutama di PTS itu harus mengeluarkan biaya pribadi ya sekitar 2 juta untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri sebagai syarat kelanjutan Serdos. Ini kan sangat memberatkan. Menyatakan bahwa dosen yang telah mempunyai sertifikasi pendidik harus selalu melakukan pengembangan diri minimum 20 jam pelatihan dalam setahun. Pertanyaannya yang membiayai siapa? Ini juga pertanyaan yang sangat tepat ya yang disampaikan oleh wakil ketua ini. Yang dari sisi PTS sendiri apakah bisa mengakomodir hal tersebut? Kalau tidak bisa, berarti kemudian harus diserahkan kepada dosen ya dosen beban ya untuk melakukan publikasi, mengacara, juga dari sisi beban finansialnya juga terbatas yang dia terima dari kampus PTS-nya. Sehingga Wakil Ketua Komisi ini menilai bahwa pembiayaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen tidak seharusnya sepenuhnya dibebankan kepada individu dosen. Perintah menurutnya perlu memberikan dukungan lewat penggunaan anggaran pendidikan bagi dosen dengan penghasilan yang terbatas. Kalau memang tujuannya untuk peningkatan sumber daya manusia, peningkatan para dosennya, ya pemerintah Pak yang menganggarkan. Dari mana? Dari 20% anggaran pendidikan yang harusnya ada di Dikti Saintek, sebagian anggarannya bisa dialokasikan untuk melakukan, tapi ini bukan dijadikan sebagai syarat, ya bukan dijadikan sebagai syarat pembayaran Serdos dan juga tidak terkait dengan hanya sekedar pelatihan. Beban dosen sudah tercapai dengan adanya publikasi dan yang lain. Tidak harus penelitian, tidak harus pelatihan maksud saya, tapi juga kegiatan penelitian, kegiatan mengikuti seminar, kegiatan yang relevan dengan kompetensi dan ilmuwan. Kalau dipaksakan hanya pelatihan itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak sepenuhnya produktif karena atau kontraproduktif karena memang mungkin nggak sesuai dengan bidang ilmu dari dosen tersebut. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 itu 769,09 triliun. Tapi ini alokasinya untuk semuanya ya, termasuk mencakup belanja kementerian atau lembaga, transfer ke daerah, sebagainya, termasuk di situ juga program makan bergizi gratis, termasuk kemudian lain seperti dana abadi pendidikan dan yang lain, termasuk di situ benih berbuat. Sementara anggaran pendidikan yang dikelola langsung oleh Kemendikti Saintek itu hanya 61,87 triliun. Angka ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi upaya untuk penguatan pendidikan tinggi, termasuk peningkatan kualitas PTS, termasuk kesejahteraan dosennya, dan juga pemerataan pelayanan pendidikan ini di berbagai wilayah. Nah, kemudian yang terakhir yang masukan dalam perencanaan anggaran 2027, ya, Esti menilai bahwa Kemendikti Saintek perlu berani menyuarakan perlunya pemberian anggaran pemerintah kementerian
yang jauh lebih besar pada pembahasan perencanaan anggaran 2027, termasuk diantaranya yang penting adalah kebutuhan anggaran untuk BTS, yang baik dosen, ya, tenaga pendidikan maupun kampus BTS. Itu, saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan ini memberikan kabar gembira, dan kita berharap ya ini bukan hanya ditiadakan sementara, tetapi regulasi ini bisa ditiadakan secara permanen, ya, yang berkaitan dengan kewajiban untuk 20 JP dalam setahun. Ya, sudah beban administrasi dan juga beban BKD tiap semester dan kewajiban khusus selama 3 tahun itu saya rasa sudah sangat beban yang sangat berat bagi dosen. Tidak perlu, ya, tidak perlu lagi ditambah dengan kewajiban 20 JP dalam setahun, apalagi ini dikaitkan misalnya dengan syarat untuk pembayaran sertifikasi. Mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, Ibu sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.